Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, sudah melakukan audiensi dengan wakil Kejaksaan Agung. Tapi kabar buruknya, ketika ingin masuk ke ruangan, Roy Suryo malah dilarang. Waduh, kasihan sekali. Ini kali kedua dia dilarang masuk ke ruangan. Setelah sebelumnya, mereka kan melakukan audiensi dengan Komite Reformasi Polri. Dan kejadiannya sama, para tersangka dilarang masuk. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Suginur lagi-lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk karena Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi. Bahkan Suginur mau membakar mobilnya. Lucu banget orang-orang ini. Nah, terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian terkait dengan kericuhan yang terjadi di UGM. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Halo, apa kabar? Halo. Halo, BBM Halo. naik. Kuat gak kamu beli BBM? Insya Allah kuat. Rasain tuh ya, makan itu BBM tuh, makan tuh MBG, makan tuh Koperasi Merah Putih tuh. Saya pakai Pertamina Deck. Pertama, sedek sekali. Oh, tak ketok ya, itu mobilku. Mobilku pakai Pertamina Deck. Beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu harganya naik sampai 27.900. Saya nggak protes di medsos, saya nggak rame di medsos, tetap saya beli. Mau 100.000 per liter tak beli, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, tak bakar mobilnya, nggak mobil-mobilan, kan gitu ya. Selesai. Aku orangnya begitu. Yang penting aku bersyukur nggak ikut nyoblos Prabowo, kan gitu ya. Nggak ikut nyoblos pemerintah dolim ini, pembohong ini. Anak turunnya Jokowi ini. Lah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya nyoblos Prabowo dan juga Pertamax naik? Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, ya gejolak ini karena terjadi perang di Timur Tengah. Terjadi perang antara Iran dan juga Amerika serta Israel. Makanya Selat Hormuz ditutup dan imbasnya bahan bakar minyak dunia itu naik. Itu yang mengakibatkan BBM naik. Bukan karena Prabowo, bukan. Karena kondisi global. Aduh, Suginur. Mending sekarang bakar deh mobil kau tuh. Bakar sana, bakar. Ya, ini perkara kok aneh banget itu loh. Saya orang yang malah justru sekarang tuh benar-benar terkorbankan gitu. Sudah dicekal, wajib lapor tiap minggu gitu. Nggak jelas gitu loh. Kalau memang ini Polda nggak bisa kemudian membuat bukti-buktinya, menersangkakan, dan yang saya dengar sudah dilimpahkan kabarnya tanggal 13 Januari yang lalu ke Kejaksaan. Kemudian ke Kejaksaan. Kemudian saya dengar balik tanggal 26. Kemudian setelah itu nggak balik lagi, lama banget. Padahal di aturan kan ada waktunya itu, Mbak. Ya harusnya itu sudah ada luarsa gitu loh. Dan makanya saya mendesak itu, yang penting banget ya bagi semua pemirsa Head to Head, bahwa kalau ada keterangan dari kuasa hukum kami, nah, kami mendesak adanya penghentian kasus ini. Bukan kami minta-minta RJ loh, sama sekali enggak. Tapi karena ngemis. apalagi ada dari pihak-pihak yang katanya sok ngerti hukum tapi enggak ngerti hukum. Hanya ada dua cara, yaitu RJ dan kemudian praper. Enggak, tidak Satu lagi. Meninggal. sepicik itu gitu loh. Banyak sekali, ada sekitar 10 syarat untuk kemudian menghentikan perkara. Ya, jadi artinya kami melakukan semua cara itu, termasuk kami juga melakukan misalnya menanyakan kepada MK waktu itu, ya. Kemudian kami juga menanyakan kepada Kejaksaan Tinggi DKI, ya, audiensi resmi, dan juga kita juga terima juga audiensi di Kejaksaan Agung yang diterima oleh Wakil Jaksa Agung. Responnya apa itu? Resmi. Nah, nanti responnya yang menghadap saya. Saya tahu diri, saya tidak boleh sebagai orang yang berperkara masuk. Sebagai orang yang berperkara dilarang masuk. Enggak framing lagi tuh kawan-kawan kau Roy. Katanya kami dikriminalisasi, kami dizolimi. Sama seperti ketika kalian dilarang masuk saat audiensi dengan Komite Reformasi Polri. Kan Refli Harun langsung memframing tuh. Wah, ini sebagai kriminalisasi pembungkaman. Widih, ngeri kali. Hak asasi manusia. Teriak dong. Kalau dilarang masuk ruangan saat audiensi, teriak dong. Framing dong. Apa nggak berani framing?
Aduh Roy. Sedangkan saya adalah memang masuknya SMPP, kemudian keluarnya menjadi SMA 6 Negeri Solo. Teman SMA Pak Jokowi nih. Kenal, karena 3 kali selama jadi presiden, 2 kali ketemu di Tanah Abang, kemudian pas undangan, dan baru kali ini. Tadi sempetan ngobrol apa Bu? Ya, hanya ditanya sekarang tinggal di mana sama Bapak. Masih tetap di Bogor saya. Ibu Yanti, panggilnya Yanti, Rahayu Madari Yanti. Ya. Ibu Yanti, Ya, teman karena sekolah. IPA 3 itu dulu perempuannya hanya 5. Oh. Saya masih apa, salah satunya saya. Pak Jokowi juara 1. Pak Jokowi umum. Tapi kelasnya juara dulu ada 2, yang pinter tuh Joko Widodo sama Mulyo Widodo. Lengkap kalau saya, makanya kalau orang nggak percaya biarin aja. Kalau orang nggak percaya biarin aja ya Bu. Masuknya SMPP namanya, kemudian keluarnya menjadi ijazah saya SMA 6 Negeri Solo. Oh, SMA 6. Sama Pak Sukijo kepala sekolahnya. Hafal saya. Pak Sukijo kepala sekolahnya masih hafal Ibu ini loh. Wow, masih hafal loh. Waduh, apa kabar nih tuduhan-tuduhan kalau ijazah SMA Pak Jokowi juga keliru katanya? Apa kabar nih kemarin yang sempat konferensi pers dengan mengatakan bahwa ada kecurigaan, apalagi si Michael Sinaga tuh katanya stempelnya beda lah, inilah itulah, harusnya namanya SMPP lah. Nah, ini testimoni langsung dari teman sekolah Pak Jokowi. Katanya dia masuk namanya SMPP, keluar ijazahnya SMA 6. Nah, itu testimoni langsung dari orang yang pernah sekolah sekelas dengan Pak Jokowi. Dan kata beliau tadi itu, ibu itu, Pak Jokowi adalah salah satu orang yang pintar di kelas. Wah, luar biasa. Pantesan aja beliau jadi presiden ya kan 2 kali lagi. Kau jadi apa? Kita tidak akan menghentikan program MBG yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Sekarang ada gerakan-gerakan seolah-olah mewakili kelompok mahasiswa yang ingin menghentikan program-program yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Betul. Ya, saya tadi sudah sampaikan, saya minta kepada seluruh kader Gerindra dan kader kita untuk menjawab dan menanggapi. Kita membela program pemerintah yang sudah disetujui rakyat Indonesia 2 tahun lalu. Kalau kelompok-kelompok ini tidak setuju dengan program pemerintah, nanti tahun 2029 ada kesempatan untuk menghentikan. Tapi kalau kita disuruh untuk menghentikan program yang sudah disetujui rakyat Indonesia, kita disuruh berhenti sekarang. Jawaban kami adalah tidak. Tidak. Tegas ya. Kita tidak akan menghentikan program MBG yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Ya. Keren. Karena ya faktanya teman-teman. Mungkin kalian sudah lihat lah video dari Big Mo yang ketika aksi di Bundaran HI, dia kan mewawancari anak kecil yang ada di situ yang mendapatkan MBG. Ya mereka mengatakan ya jangan hapus MBG karena memang mereka mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian mahasiswa yang perempuan tuh diwawancari lagi. Apa tuntutannya? Katanya hapus MBG sampai begini-begini kan, hapus MBG. Pas dikasih tahu ya kan, lah kakak minta hapus MBG. Terus anak kecil itu yang dapat MBG minta MBG diteruskan. Nah diem dia kan. Karena ya mahasiswa ini nggak tahu manfaat MBG karena mereka tidak merasakan. Yang merasakan MBG ini anak kecil yang mendapatkan MBG di sekolah, kemudian orang tuanya yang membiayai sekolahnya, yang membiayai makannya. Kalau anak kuliah mah tahu apa dia soal MBG, nggak tahu dia. Makanya ketika ditanya alasan untuk menghentikan MBG ya mereka diam-diam aja, nggak bisa menjawab teman-teman. Mas Daryono bisa klarifikasi dan komentar atas apa yang baru saja terjadi di GIK UGM tadi. Oke, ya jadi saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan nama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya, Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay.
Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami Tidak anti kritik. menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, ada orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Ya udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa? Gitu. Akhirnya waktu jualan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya. Nanti ada lah itu videonya kalau nggak salah kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana. Kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sound system yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, Tanpa dipotong lagi. ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini Soal Papua. Pesta babi. Karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain. Dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah. Kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita merauke. Yang dimaksud pesta babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan di aspal. Tapi kan akhirnya enggak. Ya mohon maaf, maksud saya udah nggak ada jual beli pendapat yang enak menurut saya. Jadi akhirnya ya diskusi nggak bisa diteruskan. Jadi ya sudah, akhirnya kami naik mobil, terus kemudian kami pulang. Itu aja menurut saya. Jadi kalau ada apa namanya wacana atau teriakan-teriakan, wah Daryono dan Nusron kabur, tidak mau diskusi, ya itu gimana Mas Dar? Loh, kan kami yang datang tadi. Kami datang untuk berdiskusi. Betul. Setelah datang berdiskusi, kemudian tidak ada sekelompok yang tidak menginginkan diskusi. Karena berdiskusinya tadi kan sudah sempat mungkin sekitar setengah jam kali ya, 40 menit kan. Karena ada sekelompok orang yang tidak mau berdiskusi. Ya, kemudian ya kami ya sudah berusaha stay. Mungkin kalau Anda ikuti ada kali mungkin setengah jam lebih kami stay di situ. Dan akhirnya karena tadi itu udah lempar air, terus ada yang berusaha mukul saya, akhirnya ya udah pihak keamanan mengatakan Pak keluar, udah kalau nggak keluar aja. Keluar, kami keluar ya jalan terus masuk mobil, udah kan memang nggak diinginkan kita pulang. Ternyata dicegat dan diajak mana dicari-cari ya, kita keluar lagi. Iya. Karena intinya adalah kita ingin diskusi. Ya itulah ya mahasiswa yang katanya mengedepankan demokrasi, selalu teriak-teriak demokrasi, selalu teriak-teriak pembungkaman, selalu teriak-teriak pemerintah anti kritik. Tapi ketika diajak diskusi, diundang, nggak ada yang mau diskusi, bikin rusuh aja kerjanya. Emang mahasiswa-mahasiswa ini nggak ada otak lah ya. Gua jujur belum pernah buka ini. Ini pengalaman ketika gua dulu sempat menjadi staf khusus di salah satu kementerian sangat strategis yang bikin gue banyak dengar info-info sangat rahasia. Nah, awalnya gue pikir masalah negara ini sesimpel itu aja. Tinggal ada kemauan, pasti gampang untuk diimplementasiin. Jadi kayak 1+1 sama dengan 2. Sampai gue masuk ke dalam sistemnya sendiri. Wow. Dulu gue sering ikut demo di kampus, ya ala-ala aktivis kampus lah.
Pasca kampus, gue berkesempatan untuk bergabung menjadi staf khusus di Kementerian Strategi Tadi. Jujur, pertama masuk gue bawa idealisme standar khas anak muda. Gue pikir kalau kebijakannya baik untuk rakyat, ya udah tinggal jalanin aja. Ternyata nggak segampang itu. Gua salah besar. Di dalam pemerintahan, gua banyak banget melihat hal-hal yang tidak terekspos ke publik. Misalnya suatu kebijakan yang baik banget buat masyarakat, itu belum tentu bisa langsung disetujuin. Karena ternyata di setiap titik di kebijakan, ketika kita membuat kebijakan, itu ada titik yang harus dilewatin. Dan setiap titik itu udah memiliki dalam tanda kutip landlord-nya masing-masing. Yang mana mereka punya tujuan yang beragam. Akibatnya satu kebijakan bisa melewati proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Bahkan gak jarang ketika setelah disahkan, implementasinya itu sangat jauh berbeda dengan rencana awal kenapa kebijakan itu dibuat. Contohnya MBG. Gue pernah mengalami langsung ketika menyusun suatu kebijakan, mendapat serangan bertubi-tubi dari banyak pihak. Tiba-tiba banyak muncul kritikus dan pemerhati yang muncul di TV dan mengkritik draft kebijakan itu habis-habisan. Sebagai umbi-umbian yang pegang data primer saat itu, gue berani bilang bahwa yang mereka sampaikan itu sangat salah. Mereka nggak dapat informasi yang utuh. Atau, oke, jadi gue penasaran lah dengan latar belakang mereka. Gue coba cari-cari di internet dan nanya-nanya warkop lah mengenai background mereka. Dan tahu apa yang terjadi. Dan gue menemukan sesuatu yang bikin gue terdiam. Sebagian dari mereka itu ternyata terafiliasi dengan kelompok atau pihak yang tersinggung langsung dengan kebijakan itu ketika itu nanti akan diimplementasi. Tapi kan hal-hal itu nggak mungkin kan dibuka secara telanjang ke publik. Iya. Waktu itu jiwa muda gue sangat kesel. Kenapa sih atasan gue atau pemerintah nggak langsung jelaskan secara 100% apa yang sebenarnya terjadi? Tapi begitu gue pikir dalam-dalam, gue rasa kayaknya lebih bijak untuk membatasi informasi yang muncul ke publik karena dampaknya bisa jauh lebih buruk ketika informasi yang utuh disampaikan. Betul. Jujur, pengalaman itu ngubah cara gue melihat kebijakan pemerintah saat ini. Kayak misalnya manuver-manuver yang dilakukan Kada Bahlil. Sebagian gue nggak berani komen. Karena gue tahu ada missing puzzle di dalamnya yang hanya bisa gue endus atau gue raba ketika gue masuk ke dalamnya. Sepertinya ada pertarungan kepentingan politik di dalamnya. Dan gue sebagai orang awam nggak mungkin bisa terekspos hal itu. Atau mungkin juga pisau analisis gue udah bias karena udah pernah di pemerintah. Bukan berarti semua kebijakan pemerintah itu benar. Kritik tetap harus ada. Bahkan ada beberapa kebijakan yang jelas-jelas salah dan memang itu harus disikapi. Tapi sejak pengalaman gue menjadi staf sus, gue memiliki pandangan personal bahwa ketika sebuah kebijakan pemerintah konyol, lambat, atau nggak masuk di akal kita sebagai masyarakat, bisa jadi di balik itu ada pertarungan kepentingan, negosiasi yang rumit, dan informasi yang nggak utuh dan nggak mungkin terekspos ke publik. Karena kalau melihat dari luar, seakan-akan semuanya terlihat sederhana. Bisa di atas buku. 1 tambah 1 sama dengan 2 dari dalam. Seringkali yang terjadi justru harus memilih yang paling sedikit mudorotnya di antara banyak pilihan yang sangat rumit. Apakah cara ini bisa dipakai untuk menganalisis kenapa rupiah menurun dan IHSG juga terus menurun? Mungkin ada pertarungan kepentingan atau negosiasi panjang yang kita nggak terekspos. Entahlah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana kasak-kusuknya dalam pemerintahan, bagaimana kasak-kusuknya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah kementerian. Tapi ya mungkin itulah faktanya teman-teman. Lembaga kementerian ini kan, ya utamanya kementerian kali ya, sudah berdiri puluhan tahun. Sudah berapa generasi, sudah berapa mungkin pengusaha-pengusaha, afiliasi partai, afiliasi mafia itu sudah menjamur di situ. Dan saya jadi teringat dengan korupsi yang menjerat teman dari Presiden Prabowo waktu era Pak Jokowi, yang Menteri Kelautan kalau nggak salah ya, yang ada namanya Prabowo juga di belakangnya, orang Gerindra. Nah, staf susnya itu kan siapa staf susnya ya? Profesor juga, dia pernah cerita di TV. Si profesor ini sudah mengingatkan, Pak, ini bahaya, akan menjadi temuan nanti, entah itu korupsi ataupun pelanggaran hukum lainnya. Tapi Pak Menteri ini ngomong apa teman-teman? Wah, mau bagaimana lagi? Yang minta si ini harus ditandatangani. Ya akhirnya beliau ketangkap KPK. Dan inilah yang mungkin apa ya, luput dari pandangan-pandangan orang yang berada di luar pemerintahan. Kita hanya bisa melihat sebuah kebijakannya tidak secara utuh, tapi langsung mengomentari dengan sedemikian rupa. Karena ya kebijakan ini banyak kepentingan di dalamnya, sama seperti yang dijelaskan oleh Abang tadi. Dan mungkin di dalam satu kementerian, di dalam lembaga-lembaga ini, ya saling keep informasi, banyak kepentingan yang berbenturan. Entah itu partai, entah itu pengusaha, entah itu mafia. Ini kan banyak yang terjadi.
Dan seperti kasus pengadaan motor MBG, ini aneh juga karena Menteri Keuangan katanya sudah membatalkan atau sudah menghapus anggaran untuk pembelian motor. Dan anehnya Ibu Irma Suryani ketika tampil di TV juga sudah mengatakan bahwa pembelian motor ini tidak pernah disampaikan ataupun tidak diketahui oleh komisi di DPR. Nah ini kan lucu. Nah pertanyaannya, siapa yang meloloskan anggaran motor ini? Apakah memang si Dadan ini juga bermain sehingga ditangkap Kejaksaan Agung sekarang? Nah ini perlu ditangkap-tangkepin nih siapa-siapa yang bermain, siapa-siapa afiliasinya. Karena ini penting teman-teman, bisa membuka kotak Pandora baru. Dan kabar terbaru dari BGN, dari Kejaksaan sih lebih tepatnya, bahwa Kejaksaan akan memeriksa seluruh pengadaan ataupun seluruh proyek yang ada di BGN. Waduh. Karena memang kementerian ini gede, badan ini gede, lembaga ini gede, dan anggarannya juga paling gede. Otomatis banyak orang yang cari makan di situ dalam tanda kutip. Nah ini perlu dibersihkan kotoran-kotorannya teman-teman. Dan saya tertarik lagi nih dengan Roy Suryo tadi, katanya sudah audiensi dengan wakil Kejaksaan Agung. Waduh. Tapi sayangnya dilarang masuk karena dia orang yang berperkara, orang yang jadi tersangka. Makan tuh. Ini sama kasusnya ketika dia audiensi ke Komite Reformasi Polri. Dia dilarang masuk juga, sampai udah masuk ruangan disuruh keluar. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.